يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para jemaah umrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kemarin kita telah membahas di antara permasalahan al-iman billah, rukun iman yang pertama, yaitu tentang tiga tauhid, dan tauhid yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah. Telah kita jelaskan kemarin dengan panjang lebar dan bentuk-bentuk penyimpangan dan kesyirikan serta kekufuran dalam tauhid ar-rububiyah. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang tauhid al-uluhiyah, bahwasanya di antara keesaan Allah dalam firman-Nya qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Di antaranya Allah Maha Esa dalam uluhiyahnya. Artinya apa? Tidak ada yang boleh disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah satu-satunya pencipta, tatkala Allah satu-satunya yang menguasai alam semesta ini, tatkala Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini, maka dialah saja yang berhak untuk disembah. Jika ada penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan bentuk kesyirikan, mengambil syarikat untuk menandingi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah makna dari kalimat la ilaha illallah, yang artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah juga konsekuensi dari ikrar kita yang kita ucapkan setiap hari dalam salat kita. Tatkala kita membaca Al-Fatihah, kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud artinya dalam bahasa Arab, hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Karena dalam bahasa Arab tatkala objek didahulukan penyebutannya daripada predikat, maka memberikan faedah hasar, memberikan faedah pembatasan. Jadi dalam bahasa Arab juga ada SPO-nya. Kalau kita bahasa Indonesia, kita mengatakan kami menyembah Allah. Kami menyembah Allah. Dan dalam bahasa Arabnya na'buduka, kami menyembah Engkau ya Allah. Na'buduka artinya kami menyembah Engkau, yaitu predikat, kata kerja disebutkan terlebih dahulu, baru kemudian objek. Kami menyembah Engkau, na'buduka. Akan tapi dalam Al-Fatihah susunan kalimatnya tidak demikian. Susunan kalimatnya iyyaka na'bud. Objek didahulukan sebelum predikat. Iyyaka na'bud. Kepada Engkau kami menyembah. Dan bentuk uslub seperti ini dalam bahasa Arab memberikan faedah pembatasan. Artinya kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, hanya kepada Engkau kami menyembah. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Oleh karenanya yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah, yaitu penyembahan hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyembah kepada Allah dan menyembah kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Dan inilah hakikat dari kesyirikan, yaitu mengambil syarikat, mengambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan disangka namanya syirik adalah seorang menyembah selain Allah dan tidak menyembah Allah. Dalam bahasa itu bukan syirik. Dalam bahasa Arab itu bukan syirik. Yang dimaksud dengan syirik dalam bahasa Arab, yaitu seorang menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Mengambil syarikat bagi Allah, mengambil tandingan bagi Allah. Itulah musyrik. Itulah musyrik. Oleh karenanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Dan barang siapa yang berdoa kepada selain Allah bersama Allah. Inilah hakikat kesyirikan. Jadi kesyirikan bukan seorang yang hanya berdoa kepada Tuhan selain Allah dan dia tidak berdoa kepada Allah. Yang dimaksud dengan kesyirikan, seorang berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah. Itulah kesyirikan. Makanya Allah mengatakan, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid-masjid hanyalah milik Allah, maka jangan kau berdoa bersama Allah selain Allah. Jangan. Kau hanya boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyerahkan ibadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah, maka dialah musyrik. Itulah musyrik.
Oleh karenanya orang-orang musyrikin Arab dahulu, mereka beribadah kepada Allah juga dan mereka beribadah kepada selain Allah. Kita dapati orang-orang musyrikin, mereka berhaji, ya, mereka tawaf, ya. Dan ma'ruf bahwasanya mereka berhaji dan mereka tawaf, mereka juga melakukan ibadah di Masjidil Haram dan mereka mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan hal ini. Oleh karenanya dalam Sahih Muslim, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar orang-orang musyrikin Arab berhaji dan mereka bertalbiyah. Talbiyah mereka sama dengan talbiyah kita. Hanya saja ada tambahan yang merupakan kesyirikan. Mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilan Engkau ya Allah. Ya Allah, tidak ada syarikat bagi Engkau ya Allah. Tatkala mereka bertalbiyah dengan talbiyah ini, maka Rasulullah SAW mengatakan, wailakum qad, wailakum qad. Sudah cukup, jangan ditambah lagi. Jangan ditambah lagi. Ternyata mereka tambah lagi talbiyah mereka. Mereka mengatakan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa lak, tamlikuhu wa ma malak. Tidak ada syarikat bagi Engkau ya Allah, kecuali syarikat yang diizinkan oleh Allah. Itu syarikat yang kau kuasai dia dan dia tidak menguasai apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Ini jelas bahwasanya kaum musyrikin Arab, mereka juga beribadah, mereka juga berhaji, mereka juga bertalbiyah. Hanya saja selain mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah. Itulah hakikat dari kesyirikan. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar dan syirik asghar, semoga waktu cukup bagi kita. Karena kesyirikan ada dua, ada syirik besar dan ada syirik kecil. Syirik akbar, barang siapa yang terjerumus di dalam syirik akbar, maka dia keluar dari Islam. Maka dia keluar dari Islam. Adapun barang siapa yang terjerumus dari dalam syirik kecil, maka hanya gugur amalan yang tercampur dengan syirik kecil tersebut. Dia tidak keluar dari Islam. Adapun syirik akbar, maka dia merupakan dosa terbesar. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada para sahabatnya, ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa terbesar dari dosa-dosa besar? Qalu bala ya Rasulullah. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Apa itu dosa terbesar dari dosa-dosa besar? Maka Nabi SAW mengatakan, asyirku billah. Dosa yang paling besar adalah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mengambil tandingan bagi Allah padahal Allah saja yang menciptakan engkau. Engkau mengambil tandingan bagi Allah, inilah hakikat kesyirikan. Menggandengkan selain Allah bersama Allah, inilah kesyirikan. Padahal hanya Allah yang menciptakan engkau. Oleh karenanya, ulama sepakat bahwasanya dosa syirik lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada membunuh orang lain, lebih besar daripada durhaka kepada orang tua, bahkan lebih besar daripada membunuh kedua orang tua. Dosa syirik lebih besar daripada itu semua. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang besar. Kenapa bisa demikian? Karena dosa-dosa selain kesyirikan berkaitan dengan hak-hak makhluk. Berkaitan dengan hak makhluk. Adapun syirik merupakan dosa yang berkaitan dengan hak istimewa Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah menciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ini tujuan utama, tujuan primer kenapa Allah menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, bukan untuk beribadah kepada yang lainnya. Allah menciptakan kita, Allah menghidupkan kita, Allah memberikan kita sarana dan prasarana, Allah memberikan kita anugerah, memberikan kita kenikmatan dalam rangka agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hak paling utama, hak Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang menyerahkan hak ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan dosa yang terbesar, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantas jika syirik lebih besar dosanya daripada membunuh orang lain, daripada berzina dengan orang lain, daripada durhaka kepada orang tua, daripada merampok harta orang lain, itu semuanya masih ringan dibandingkan dengan syirik. Karena syirik berkaitan dengan hak istimewa Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang terjerumus dalam syirik akbar, maka dia akan mendapatkan banyak malapetaka. Malapetaka yang pertama, jika dia terjerumus dalam syirik akbar, maka
seluruh amalan yang dia lakukan akan gugur. Akan gugur. Jika selama ini dia beribadah, 20 tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berhaji berkali-kali, dia umrah berkali-kali, sedekah, bangun masjid, ya, terlalu banyak ibadah yang dia lakukan. Kemudian dia sebelum meninggal dia melakukan syirik akbar atau dia terjerumus dalam syirik akbar, maka seluruh amalan yang dia lakukan selama ini gugur. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan telah diwahyukan kepada engkau dan kepada para nabi sebelum engkau, yaitu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La in asyrakta, jika engkau berbuat kesyirikan wahai Muhammad, la yahbatanna 'amaluk, sungguh-sungguh benar-benar, di sini Allah menegaskan, la yahbatanna, ada lam taukid, ada nun taukid, sungguh-sungguh benar-benar akan gugur amalanmu wahai Muhammad. Wala takunanna, dan sungguh-sungguh benar-benar engkau akan termasuk orang-orang yang merugi di akhirat. Ini diucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Nabi tidak melakukan kesyirikan, tapi Allah mengatakan, kalau kau Muhammad, sementara kau manusia terbaik, sementara kau nabi terbaik, sementara surga tidak akan terbuka kecuali kau yang mengetuknya, seandainya kau melakukan kesyirikan, maka seluruh amalan akan gugur. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Setelah Allah menyebutkan tentang nama-nama para anbiya, Allah mengatakan, "Walau asyraku," kalau seandainya para nabi itu melakukan kesyirikan, lahabita anhum ma kanu ya'malun, maka sungguh akan gugur seluruh amalan yang mereka lakukan. Dan ini, ya, malapetaka besar bagi seorang melakukan kesyirikan. Bayangkan, dia 20 tahun ya beribadah atau 30 tahun beribadah, kemudian dia terjerumus dalam kesyirikan, syirik akbar. Dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia percaya kepada dukun misalnya, terjerumus dalam syirik akbar. Ya. Dia menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka seluruh seluruh amalan dia akan gugur, tidak ada nilainya sama sekali. Kecuali kalau dia bertobat. Kecuali kalau dia bertobat, maka lain urusannya. Kalau dia bertobat, maka amalan-amalan dia yang dahulunya dia lakukan merupakan kebaikan akan kembali. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hakim bin Hizam, "Aslamta ala ma aslafta min khair." Hakim bin Hizam adalah seorang sahabat radhiyallahu taala anhu yang waktu dia di zaman jahiliyah dia sering beribadah, bahkan dia sering berinfak. Dia berinfak 100 ekor onta, ya. Terus dia berinfak harta. Kemudian dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana dengan amalan-amalan saya waktu saya masih jahiliyah?" Kemudian dia masuk Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aslamta ala ma aslafta min khair." Engkau masuk Islam dengan membawa kebaikan yang pernah kau lakukan. Oleh karenanya Imam Ibnu Hazm rahimahullah menyebutkan, jika ada seorang murtad, ada seorang pernah berhaji, kemudian dia murtad, terjerumus dalam kesyirikan atau kekufuran, maka gugur seluruh amalannya. Tapi kemudian dia sadar kembali, dia sadar maka kembali lagi seluruhnya, maka dia tidak perlu berhaji lagi. Karena dia waktu berhaji, dia dalam keadaan muslim. Nah, ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Ya. Oleh karenanya yang dimaksud seorang gugur amalannya, jika dia terjerumus dalam kesyirikan, dan dia tidak sempat bertobat, tidak kembali kepada Islam, maka seluruh amalan yang dia lakukan selama ini akan gugur semuanya, tidak bernilai. Ini malapetaka pertama yang menimpa seorang berbuat kesyirikan. Malapetaka kedua, dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Seorang kalau meninggal dalam keadaan musyrik, ya, maka tidak akan diampuni dosa-dosanya. Tidak akan diampuni. Berbeda kalau orang meninggal dalam keadaan melakukan maksiat yang lain selain kesyirikan. Taruhlah seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Taruhlah dia sedang berzina, tahu-tahu meninggal. Taruhlah dia sedang minum bir, tahu-tahu dia meninggal. Taruhlah dia sedang durhaka kepada orang tua, sedang membentak-bentak orang tua, kemudian dia keluar ketabrak mobil, dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Tanda bahwasanya dia masuk neraka jahanam. Akan tapi tidak bisa kita pastikan.
Karena selama dosa-dosa tersebut selain kesyirikan masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala Allah menyatakan, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki, maka pasti ada di antara hamba-hamba Allah yang diampuni dosa-dosanya dan ada yang tidak diampuni. Selama dosa-dosa tersebut selain apa? Kesyirikan. Tetapi kalau seorang meninggal dalam keadaan berbuat musyrik, mustahil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mustahil. Selain kesyirikan mungkin diampuni, masih mungkin. Mungkin diampuni, mungkin tidak diampuni. Mungkin diazab dulu, ya. Tetapi jika sudah selesai azabnya, kemudian selesai dosa-dosanya. Ini malapetaka yang kedua, seorang yang meninggal tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang musyrik. Malapetaka ketiga yang menimpa seorang yang musyrik, dia akan kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Akan kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menyebutkan tentang orang-orang Nasrani, Allah mengatakan, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan, faqad harramallahu alaihi al-jannah, Allah haramkan surga baginya. Mustahil dia masuk surga. Wa ma'wahu an-nar, maka tempat kembalinya di neraka jahanam, wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang musyrikin, orang-orang yang zalim, penolong-penolong bagi mereka, tidak ada. Tidak ada penolong bagi mereka. Mereka tidak akan masuk surga kecuali apa? Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Kalau onta bisa dimasukkan dalam lubang jarum, baru mereka bisa masuk surga. Dan itu mustahil. Mustahil. Oleh karenanya inilah ya bahaya dosa-dosa kesyirikan. Jangan sampai seorang meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang terjerumus dalam syirik akbar kemudian meninggal dalam keadaan syirik akbar, maka dia telah mendapatkan banyak malapetaka. Di antara malapetaka terbesar, dia akan kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya dan tidak akan keluar dari neraka jahanam. Adapun seorang muslim yang melakukan kemaksiatan, kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ada suatu saat dia akan dikeluarkan dari neraka jahanam, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena dia masih seorang muslim. Dia masih ada la ilaha illallahnya. Dia masih ada keimanannya meskipun sedikit. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Akan dikeluarkan dari neraka jahanam orang yang masih ada sedikit imannya dalam hatinya. Masih ada imannya, suatu saat dia akan dikeluarkan dari neraka jahanam. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini saya akan menyebutkan tentang beberapa bentuk-bentuk syirik akbar yang santer dan sering dilakukan oleh kaum muslimin di dunia ini, demikian juga di tanah air kita Indonesia. Di antara syirik akbar yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya doa merupakan ibadah yang sangat agung. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, intisari dari ibadah. Dan ini sama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Padahal kita tahu bahwasanya rukun-rukun haji bukan cuma wukuf di padang Arafah. Rukun-rukun haji ada yang lainnya seperti tawaf dan sa'i. Akan tapi rukun yang paling asasi adalah wukuf di padang Arafah. Oleh karenanya Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu intinya adalah wukuf di padang Arafah. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Halimi dalam Al-Minhaj fi Syu'abil Iman, dia mengatakan demikian juga sabda Nabi, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ya intisari daripada ibadah. Maknanya demikian. Doa itu adalah intisari daripada ibadah. Karena doa merupakan ibadah yang istimewa. Ibadah doa tidak sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Dalam doa nampak sekali kerendahan orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau orang puasa, orang bersedekah, ya, tatkala sedang melaksanakan umrah misalnya, tatkala sedang tawaf atau sa'i, dia sedang beribadah, dalam kondisi beribadah. Tetapi tidak sama ketundukan tatkala seorang sedang berdoa. Tatkala seorang mengangkat kedua tangan, kemudian menangis, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerendahan, dengan penuh kehinaan. Inilah yang benar-benar ibadah. Inilah yang benar-benar ibadah, dan ini ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah semakin suka dengan seorang hamba yang semakin merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang semakin menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya doa yang paling mustajab tatkala seorang sedang sujud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa amma sujud fajtahidu fid du'a faqaminun ayustajaba lakum." Adapun tatkala seorang sedang sujud, maka sungguh-sungguhlah dalam berdoa. Kenapa? Tatkala dia sedang sujud, dia sedang merendahkan dirinya, sedang menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan doa, maka doa tersebut sangat mudah dikabulkan. Ya, nampak seorang tatkala berdoa, dia merendahkan dirinya kepada Sang Pencipta. Inilah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau kehinaan dan kerendahan ini diserahkan kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan syirik akbar, syirik besar. Tidak ada ibadah yang afdal seperti doa. Kemudian ibadah yang sangat afdal ini diserahkan kepada makhluk. Dia berdoa kepada nabi, berdoa kepada malaikat, berdoa kepada wali, berdoa kepada sunan, minta kepada jin, maka ini merupakan syirik besar. Syirik yang paling parah, berdoa kepada selain Allah. Maka Allah berfirman, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillah." Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Jawabannya tidak ada. Yang paling sesat adalah orang yang berdoa kepada selain Allah. Kesyirikan yang paling parah adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karenanya barang siapa yang menyerahkan ibadah ini kepada selain Allah, maka dia telah terjerumus dalam syirik yang paling parah, syirik akbar, yaitu syirik berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia katakan, "Ya Ustaz, saya juga berdoa kepada Allah, cuma sesekali saya berdoa kepada wali." Itulah kesyirikan, tadi telah kita ingatkan. Allah mengatakan, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang berdoa kepada selain Allah bersama Allah, itulah kesyirikan. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sungguhnya masjid-masjid hanya milik Allah, maka jangan kalian berdoa kepada selain Allah bersama Allah. Itulah hakikat kesyirikan. Yang berdoa kepada Allah dan juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang Nasrani, mereka dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka berdoa kepada Yesus, berdoa kepada seorang nabi, minta kepada seorang nabi, musyrik. Bagaimana lagi jika minta kepada yang dibawa daripada nabi? Bagaimana lagi minta kepada orang yang tidak jelas keimanannya, yang tidak jelas Islamnya, penghuni-penghuni kubur yang tidak diketahui bagaimana statusnya, kemudian diagung-agungkan kuburan tersebut, dimintai pertolongannya dan macam-macamnya. Karena pada hari ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang jadi masalah, timbul sebagian atau muncul sebagian dai di tanah air kita yang mengajak orang-orang untuk beristighosah kepada mayat-mayat tatkala dalam kondisi darurat, dalam kondisi genting, maka disunahkan bahkan dianjurkan untuk beristighosah kepada mayat-mayat yang sudah meninggal dunia. Dengan mengatakan, "Ya wali fulan agifni." Wahai wali fulan, tolonglah aku. Istighosah ini bentuk doa yang spesial. Istighosah adalah doa tatkala dalam keadaan genting. Tidak disebut istighosah. Tidak disebut istighosah dalam bahasa Arab kecuali tatkala doa tersebut dalam keadaan genting. "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar, Allah abadikan Nabi dalam Al-Qur'an. Tatkala dalam perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar berdua berdoa kepada Allah sementara para sahabat berperang. Maka Nabi mengangkat kedua tangannya. Abu Bakar juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking kondisinya sangat genting sampai Nabi mengatakan, "Allahumma in tahlak hadhil isaba lan tu'bad." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, seandainya kami meninggal dunia semuanya, maka kau tidak akan disembah." Karena ini perang pertama antara muslimin dengan orang-orang musyrikin. Sementara musyrikin jumlahnya 1000, kaum muslimin jumlahnya cuma 315 atau 300 sekian. Maka Nabi berdoa dengan doa yang sangat yang disebut dengan istighosah, benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai tatkala Abu Bakar sudah selesai berdoa, Nabi terus berdoa tidak berhenti. Abu Bakar sampai kasihan melihat Nabi yang doanya sungguh-sungguh minta kepada Allah. Sampai jatuh ridak beliau, selendang beliau, Nabi terus berdoa. Abu Bakar mengatakan, "Ba'dha munasyadatika ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, sudah cukup sebagian doamu, Allah akan kabulkan. Allah akan kabulkan janjinya, wahai Rasulullah. Rasulullah tidak peduli, beliau terus berdoa. Allah mengatakan, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Tatkala kalian beristighosah kepada Allah, maka Allah kabulkan permintaan kalian. Istighosah
adalah doa dalam keadaan genting. Yang seharusnya seorang tatkala dalam keadaan genting ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma yujibul mutarra idza da'ah wa yakshifus su'. Dan siapa yang bisa menghilangkan kemudaratan seorang dalam kondisi terdesak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini sebaliknya, malah sebagian dai di tanah air kita mengatakan jika dalam kondisi terdesak maka beristighosalah kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Panggil itu, ya Abdul Qadir Jailani aghithni, wahai Abdul Qadir Jailani tolonglah aku. Panggil itu wali-wali, mereka akan datang menolong. Subhanallah. Ini dari mana? Ini kesyirikan yang sangat nyata. Justru seseorang dalam kondisi sangat terdesak, sangat genting, justru harusnya minta kepada Allah, bukan kepada perantara-perantara. Bukan kepada perantara-perantara. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan antum bisa lihat dalam tafsirnya Ar-Razi, salah seorang ulama dari mazhab Syafi'iyah, tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, kata Allah, jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, tentang Allah, fa inni qarib, katakanlah aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Firman Allah qarib, Allah itu dekat, menunjukkan tidak butuh ada perantara, tidak butuh. Kalau minta langsung kepada Allah, tidak perlu pakai perantara. Langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah mengatakan, fa inni qarib, aku sangat dekat. Kedekatan Allah ya dalam mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Oleh karenanya seorang tatkala dalam kondisi terdesak kemudian mengatakan, wa wali fulan tolonglah aku, ya wali fulan, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Terlebih-lebih lagi, wali-wali tersebut sudah pada meninggal dunia. Entah kuburannya ada yang di Irak, ada kuburan di Jazirah Arab. Kemudian kita di Laut Madura atau di Selat Sunda atau di mana? Di Yogyakarta kemudian mengatakan, wahai wali fulan, wahai wali fulan. Apakah dia dengar? Sementara dia berada di kubur di tempat jauh. Para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, namun mereka para dai-dai yang menyuruh kepada kesyirikan ini memberi syubhat. Mereka mengatakan wali-wali setelah meninggal dunia tinggi derajat mereka dan mereka mendengar apa yang kita serukan. Ya, Allah berikan kekuatan kepada mereka untuk mendengar apa yang kita bicarakan dan Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Bahkan sebaliknya mereka mengatakan, ini yang sangat menakjubkan, saya baca dari perkataan mereka. Justru orang yang melarang minta kepada wali justru dia yang musyrik katanya. Kenapa dia meragukan kekuasaan Allah? Allah mampu untuk membuat wali-wali tersebut dengar. Sehingga barang siapa yang meragukan kekuasaan Allah, dia musyrik dan kafir. Kita bilang tidak ada yang meragukan kekuasaan Allah. Tapi mana dalilnya Allah buat mereka bisa dengar? Mana dalilnya Allah buat mereka bisa datang menolong kita? Mana dalilnya? Jangan cuma mengatakan Allah mampu. Kalau sekedar mampu kita bilang, ya, tanah pun bisa jadi obat kalau Allah kehendaki. Kotoran pun bisa jadi obat kalau Allah kehendaki. Tapi mana dalilnya, mana buktinya? Oleh karena sangat menakjubkan, justru mereka berbuat kesyirikan, menyuruh kepada kesyirikan, menuduh orang-orang yang melarang dikatakan musyrik. Sekarang para hadirin rahmati oleh Subhanahu wa taala. Para malaikat ini sebagai gambaran untuk membantah syubhat mereka. Malaikat adalah makhluk-makhluk Allah yang benar-benar mengatur sebagian alam semesta. Ada malaikat mengatur hujan, ada malaikat mengatur gunung, ada malaikat mengatur awan. Mereka benar-benar malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengatur awan-awan tersebut. Lantas saya tanya sama para hadirin sekalian, apakah boleh tatkala kita ingin hujan itu turun, kita mengatakan, wahai malaikat penjaga awan, turunkan hujan? Boleh atau tidak? Padahal mereka benar-benar mengatur hujan. Kalau seorang mengatakan, wahai malaikat gunung, berhentikanlah letusan gunung tersebut, ini musyrik atau tidak? Musyrik. Padahal malaikat tersebut benar-benar mengatur gunung. Seharusnya kalau minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan perintahkan malaikat tersebut. Kalau malaikat yang benar-benar mengatur gunung, tidak boleh kita berdoa kepada malaikat. Kalau malaikat yang benar-benar mengatur hujan, tidak boleh kita berdoa kepada malaikat. Bagaimana dengan mayat yang dikubur di tanah yang tidak bisa apa-apa? Dan sering saya sampaikan, bagaimana, mana akal sehat seseorang tatkala minta kepada mayat, sementara mayat sudah tidak bisa apa-apa. Dia tidak bisa sholat, maka kita yang sholatkan. Maka kita melaksanakan sholat mayat, sholat jenazah. Dia tidak bisa mandi, maka kita yang mandikan. Maka kita melaksanakan mandi jenazah.
Dia tidak bisa pakai baju, maka kita kafankan. Dan dia tidak bisa masuk ke tempat rumahnya kecuali kita yang ngangkut. Kemudian kita masukkan dalam kuburannya. Setelah kita kubur, kemudian kita mengatakan, Mbah, Kiai tolong saya. Loh, Kiainya bilang, kamu gimana? Bahlul kamu. Kamu yang mandikan saya, yang sholatkan saya, yang sekarang minta sama saya. Saya sudah meninggal. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Kata Nabi SAW. Jika telah meninggal seorang anak Adam, terputus amalannya. Terputus. Ini hadis yang umum. Terputus amalannya. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Oleh karenanya, Nabi SAW setelah meninggal dunia, tidak ada para sahabat yang datang ke kuburan Nabi, tidak ada. Waktu Nabi meninggal dunia, para sahabat menangis atau tidak? Para sahabat menangis. Para sahabat menangis. Kalau seorang menyangka Nabi meninggal dunia, kemudian masih bisa keluar, masih bisa ngobrol-ngobrol, masih bisa diajak diskusi, maka para sahabat tidak perlu menangis. Sewaktu-waktu mereka bisa bertemu dengan Nabi SAW. Namun kenyataannya para sahabat menangis. Dan terlalu banyak kejadian setelah Nabi meninggal dunia. Kejadian tatkala banyak qurra yang meninggal dunia. Kemudian peperangan melawan Musailimah al-Kadzdzab, Nabi palsu. Ya. Kemudian terjadi peperangan melawan orang-orang kafir, pelebaran, perluasan negeri kaum muslimin. Kemudian terjadi perang saudara antara misalnya Ali dan Muawiyah. Kenapa tidak ada seorang sahabat pun yang datang kepada Nabi kemudian melaporkan, wahai Rasulullah, ada keributan, salah paham antara Muawiyah dengan Ali, bagaimana? Kenapa tidak diskusi dengan Nabi SAW? Tidak ada sejarahnya. Oleh karenanya tatkala terjadi musim kemarau di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak berdoa kepada Nabi SAW atau tidak meminta Nabi yang mendoakan. Tetapi Umar minta kepada pamannya Nabi Al-Abbas yang masih hidup. Dan kita boleh meminta orang yang masih hidup untuk doakan kita. Orang yang masih hidup. Yang mati sudah tidak boleh. Oleh karenanya Umar mengatakan, inna kunna natawassalu bi nabiyyina, al-ana tawassalu bi ammi nabiyyina. Kata Umar, ya Allah, Allahumma, ya Allah, kami dahulu bertawassul dengan Nabi kami tatkala Nabi masih hidup. Nabi berdoa, mendoakan para sahabat. Sekarang Nabi sudah meninggal dunia, fal'an natawassalu bi ammi nabiyyina. Sekarang kami bertawassul dengan doanya paman Nabi kita. Kalau seandainya Nabi fungsinya sudah meninggal dunia sama seperti masih hidup, maka ngapain Umar minta bertawassul kepada paman Nabi yang jauh derajatnya di bawah Nabi? Langsung saja kepada Nabi SAW. Ini menunjukkan seorang yang sudah meninggal dunia statusnya berbeda dengan tatkala dia masih hidup. Tidak boleh disamakan. Hal yastawil ahya wal amwat. Apakah sama antara yang hidup dengan yang mati? Hanya orang bodoh yang menyamakan yang hidup dan yang mati. Mereka mengatakan lagi, para nabi, para wali-wali, para syuhada, mereka hidup, tidak mati. Allah mengatakan, bal ahya, mereka hidup. Memang benar mereka hidup, namun bukan dalam alam dunia. Mereka hidup dalam alam barzakh, alam tersendiri. Tidak bisa dikiaskan dengan alam apa? Dunia. Oleh karenanya kalau ada seorang wali meninggal dunia, wali yang sangat soleh, kiai yang sangat soleh, maka apakah hartanya boleh diwariskan? Boleh atau tidak? Hartanya boleh diambil oleh anak dan istrinya? Boleh. Kalau seandainya dia masih hidup sebagaimana hidup di dunia, maka tidak boleh diambil hartanya. Namun karena dia sudah meninggal dan dia hidup dalam alam lain, maka hartanya diwariskan. Bahkan istrinya boleh dinikahi atau tidak kalau sudah selesai masa iddahnya. Ada wali kiai punya istri muda, cantik, kemudian kiainya meninggal dunia. Istri muda ini boleh kita nikahi atau tidak boleh? Boleh. Wah, kalau dia masih hidup nggak boleh dong. Dia sudah meninggal dan dia hidup dalam alam yang lain. Oleh karenanya orang yang menyamakan antara alam gaib, alam barzah dengan alam dunia adalah orang yang bahlul, yang tidak mengerti. Orang yang jahil. Allah mengatakan, apakah sama antara yang mati dengan yang hidup? Dia mengatakan sama. Padahal Allah mengingkari hal ini. Para hadirin mati oleh Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak boleh kita meminta-minta kepada mayat. Barang siapa minta-minta berdoa kepada mayat, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita, datang kepada kuburan, kemudian mengeluh, wahai mbah, besok saya ujian mbah, tolong gimana caranya supaya saya bisa lulus? Mbahnya jawab, ya belajar lele. Enggak belajar gimana? Ya orang subhanallah. Dan terlalu banyak kuburan-kuburan yang diagungkan di tanah air kita. Sampai yang menyedihkan, kuburan di Priuk, sangat menyedihkan.
Sampai MUI mengeluarkan, saya dapat bukunya, MUI, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan buku kecil, menjelaskan bahwasannya di kuburan Mbah Priuk itu sudah nggak ada mayatnya Mbah Priuk, sudah nggak ada. Itu kuburan yang jadi ribut itu kosong isinya, nggak ada isinya. Dengan riset yang dilakukan oleh MUI disebutkan bukti-buktinya. Kalaupun ada mayatnya, nggak boleh kita mengagungkan kuburan. Apalagi sudah nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Dan sering kasus terjadi seperti ini. Ada kuburan-kuburan yang kosong diagung-agungkan. Saya pernah kejadian ada kuburan yang tiba-tiba muncul di pinggiran, namun dipagari kuburan tersebut. Maka orang-orang berdatangan dari banyak tempat-tempat yang jauh, berdatangan ke kuburan tersebut, berdoa, minta sambil lempar duit. Ya. Banyak orang lempar duit di situ. Kenapa? Mereka bertawasul dengan duit ini supaya doanya cepat dikabulkan. Yang lebih menakjubkan lagi, kuburan tersebut bisa naik sendiri, bisa turun sendiri. Ini yang lebih menakjubkan. Semakin banyak orang datang. Tahu-tahu ketahuan, ternyata itu kuburan palsu, nggak ada isinya. Ada orang yang ngompa dari jauh, biar naik sendiri, bisa turun sendiri. Kemana air mata yang selama ini menangis, ternyata kuburan palsu. Atau kuburan yang diagung-agungkan, ternyata kuburan isinya bukan orang saleh. Isinya orang yang toleh, yang orang tidak benar. Yang mengatakan semua agama benar. Yang mengatakan semua agama masuk surga. Yahudi dan Nasrani masuk surga. Yang mengatakan joget-joget dengan busana yang porno tidak jadi masalah. Kemudian diagungkan orang tersebut. Kemana akalnya manusia? Kemana akalnya kaum muslimin? Kalau kuburannya orang saleh masih mungkin untuk diagungkan meskipun itu salah. Bagaimana dengan kuburan orang yang enggak benar? Orang yang mengatakan Yahudi Nasrani juga masuk surga. Yang mengatakan semua agama benar. Kemudian diagungkan orang seperti itu. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan terpedaya dengan dai-dai yang menyuruh kepada kesyirikan, yang menyatakan mintalah kepada wali-wali, berdoalah kepada sunan-sunan, mintalah kepada wali-wali Allah, terutama dalam kondisi terdesak, dalam kondisi genting, istighatsalah kepada mereka, maka akan datang pertolongan. Ini semua seruan kepada kesyirikan. Mereka tidak akan mendengar. Saya datangkan bukti bahwasanya orang yang meninggal sudah tidak bisa mendengar lagi. Tidak mengetahui apa yang terjadi. Kalaupun mendengar tidak bisa melakukan apa yang bisa dia lakukan. Nabi Isa alaihissalam. Mana lebih hebat, Nabi Isa atau Abdul Qadir Jailani? Wali Allah Abdul Qadir Jailani. Mana yang lebih hebat? Abdul Qadir Jailani seorang ulama besar. Seorang wali Allah Subhanahu wa taala, nahsabuhu kadzalik. Seorang yang saleh. Tetapi bagaimanapun kesolehannya, dia masih kalah dengan siapa? Nabi Isa. Pasti kalah dengan Nabi Isa. Meskipun orang-orang mulai bikin cerita-cerita tentang Abdul Qadir Jailani yang aneh-aneh. Dan jangan pernah percaya cerita tanpa sanad. Seperti mengatakan ada orang yang meninggal dunia, dia punya kalau nggak salah anaknya satu-satunya, kemudian rohnya diambil oleh malaikat maut. Hari itu malaikat maut mengambil nyawa-nyawa, dimasukkan dalam keranjang. Akhirnya dia melapor kepada Abdul Qadir Jailani, ini anak saya diambil sama malaikat maut. Maka Abdul Qadir Jailani pun mengejar malaikat maut tersebut, sehingga roh-roh yang di keranjang jatuh semua, akhirnya orang pada hidup lagi. Ini khurafat seperti ini. Ini ngawur. Nabi Muhammad saja datang malaikat maut sudah. Para nabi meninggal dunia. Ini cerita yang tidak pernah dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan Ali. Mana lebih hebat, Abu Bakar atau Abdul Qadir Jailani? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Tiba-tiba kalah dengan siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Kita mengatakan Syekh Abdul Qadir Jailani seorang yang saleh, akan tapi kedudukannya jauh daripada Abu Bakar, Umar dan Utsman dan Ali yang sudah dijamin masuk surga. Yang Nabi menyuruh kita untuk mengikuti sunnah-sunnah mereka. Dan lebih jauh lagi di bawah daripada Isa bin Maryam, Nabi Isa alaihissalam. Namun apa yang Allah katakan kepada Nabi Isa dalam Al-Quran? A anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Isa, apakah kau pernah memerintahkan umatmu untuk menjadikan engkau dan ibumu sebagai tuhan-tuhan selain Allah? Nabi Isa mengatakan, tidak pernah ya Allah. Maha suci Allah, aku tidak pernah memerintahkan mereka demikian. Apa kata Nabi Isa? Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim.
Kata Nabi Isa alaihissalam, waktu saya masih hidup, saya menjadi saksi atas perbuatan mereka, ya Allah. Tetapi waktu saya telah meninggal dunia, engkau yang menjadi saksi. Nabi Isa mengatakan, saya tidak tahu apa yang mereka lakukan, ya Allah. Karena setelah saya meninggal, saya tidak tahu apa-apa. Engkau yang menjadi saksi. Lihat di sini. Nabi Isa tidak tahu apa yang dilakukan oleh umat Nasrani setelah beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia seorang nabi dan dia tidak mati, cuma diangkat di atas di mana? Di langit. Dan dia tidak tahu apa yang terjadi lakukan oleh umat-umatnya yang kemudian melakukan kesyirikan, menyembah Nabi Isa, menyembah ibunya Bunda Maria. Nabi Isa tidak tahu. Lantas bagaimana Abdul Qadir Jailani yang kuburannya mungkin di Irak atau di negeri Arab mendengar seorang di Laut Madura berteriak, "Tolong saya." Bagaimana dia bisa dengar? Kemana otak yang sehat, akal yang sehat? Sekarang kita bicara dengan Nabi yang lebih afdal daripada Nabi Isa. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang mutawatir diriwayatkan oleh banyak sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala di telaganya, di haudnya, kemudian datanglah orang-orang yang kemudian menuju ke telaga Nabi, minum dari telaga Nabi. Tiba-tiba ada sebagian orang yang diusir dari telaga Nabi, diarahkan ke arah kiri, ke arah neraka Jahannam. Maka Nabi mengatakan, "Usayhibi, usayhibi." Kata Nabi SAW, mereka orang yang saya kenal. Kenapa dijauhkan dari telagaku? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Ingat kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Muhammad, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah meninggalmu. Ternyata Nabi tidak tahu. Orang-orang ini ternyata melakukan perubahan. Innahum qad ghayyaru wa baddalu. Mereka telah merubah, telah mengganti syariatmu. Nabi tidak tahu apa yang mereka lakukan. Makanya Nabi mengatakan, kenapa mereka diusir? Kata Allah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelahmu. Oleh karenanya bagaimana Nabi kemudian mendengar pembicaraan kita? Sebagaimana keyakinan sebagian orang, Nabi keluar ikut acara maulid misalnya, atau Nabi masih bisa diajak diskusi, masih bisa ngajarin ilmu. Ini semua khurafat, tidak benar. Berarti Nabi tahu perubahan-perubahan yang terjadi sekarang ini enggak benar. Bertentangan dengan hadis mutawatir ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah meninggalmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada wali-wali, berdoa kepada mayat-mayat yang sudah dikubur, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan, syirik yang sangat besar. Wa man adhallu mimman yad'u min dunillah, dan siapa yang lebih parah, lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berdoa kepada Nabi Isa, terjerumus dalam kesyirikan seorang nabi. Berdoa kepada Nabi Muhammad, terjerumus dalam kesyirikan. Bagaimana berdoa kepada wali-wali? Bagaimana lagi berdoa kepada orang yang tidak jelas status agamanya? Ini kesyirikan yang pertama, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita yang merupakan syirik akbar. Syirik besar yang kedua yang sering dilakukan juga oleh sebagian saudara-saudara kita, ya, karena banyak di antaranya karena kejahilan, ya. Semoga Allah mengampuni mereka karena mereka tidak tahu, yaitu menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih hewan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga syirik akbar. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ibadah maliyah, ibadah harta yang sangat dicintai oleh Allah adalah ibadah menyembelih. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an Allah menggandengkan menyembelih dengan salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu." Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya salatku dan nusuki dan sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada syarikat baginya. Salat dan sembelihan digandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya salatku dan sembelihanku hanya untuk Allah, tidak ada syarikat baginya. Dalam surat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah dan sembelihlah hanya untuk Rabbmu. Fasholli li rabbik, salatlah untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah juga demi Rabbmu. Sebagaimana seorang tidak boleh salat kepada selain Allah, tidak boleh sujud kepada selain Allah, demikian juga tidak boleh menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menunjukkan bahwasanya ibadah menyembelih adalah ibadah yang sangat agung. Oleh karenanya dalam haji disyariatkan menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada namanya kurban.
Yang tidak haji juga bisa berkorban. Yang hajian, haji tamattu dan haji qiran diwajibkan untuk menyembelih hadyu. Oleh karenanya Nabi SAW, beliau berhaji cuma sekali seumur hidup. Setelah Islam beliau, setelah jadi Nabi. Yang dikenal dengan haji wada, haji perpisahan. Maka beliau SAW membawa atau menyumbangkan 100 ekor onta untuk hajian. 100 ekor onta. Beliau potong dengan tangan beliau 63 ekor onta, sisanya dipotong oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan kita tahu siapa Nabi. Nabi bukanlah orang yang kaya. Nabi orang yang sederhana. Tetapi tatkala Nabi berazam untuk menyembelih onta bagi Allah Subhanahu wa taala, maka beliau bisa mengumpulkan 100 ekor onta untuk beliau sembelih kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala haji wada. Berbeda dengan sebagian kaum muslimin jamaah haji yang kalau sudah musim haji jangankan mau cari onta terlalu mahal, cari kambing. Kambing pun cari kambing yang paling murah. Bagaimana mau nyembelih 100 ekor kambing, satu kambing saja cari yang paling apa? Yang paling murah. Dan sering ya, kita dapat di jamaah haji kalau cari kambing yang ada enggak kambing yang 300 real? Ada enggak yang 200 real? Ada kambing 1000 real. Saya temani sebagian masyayikh, kambing 1500 real dia beli. Karena dia tahu ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini uang yang dikeluarkan benar-benar pada tempatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak waktu beli hadiah, beli oleh-oleh 5.000 real juga habis. Waktunya kambing, cari kambing yang termurah. Sampai kambing 250 real sampai ditipu oleh orang-orang. Orang jual kambing 300 beli, ternyata kambingnya tidak ada. Sampai saya mendapati seorang jamaah haji tanya sama saya, "Ustaz, waktu saya kebetulan ceramah di Mekah, ada jamaah haji datang, "Ustaz, saya kemarin dipotong kambing saya, Ustaz, tapi kambingnya kecil sekali, Ustaz. Sah atau tidak?" Maka saya tanya, "Kamu yakin itu kambing?" Kata dia, "Iya, Ustaz." "Benar. Kambing apa kucing?" Saya bilang. Dia bilang kambing. "Kambing atau kucing?" Saya tanya lagi. Dia bilang, "Mungkin kucing kali, Ustaz." Saking kecilnya itu kambing, mungkin tidak cukup umur untuk apa? Disembelih. Jadi cari kambing yang murah. Lihat Nabi SAW karena tahu ibadah menyembelih untuk Allah ibadah yang luar biasa. Dan ini syariat korban ini kurang berkembang di tanah air kita. Kurang berkembang. Ya alhamdulillah masih banyak yang berkorban. Namun terlalu banyak orang-orang kaya dibandingkan dengan jumlah hewan korban dengan jumlah orang kaya kaum muslimin, masih sedikit dibandingkan dengan jumlah apa? Orang kaya. Ini ibadah menyembelih. Ibadah yang sangat mulia. Sampai Nabi menyembelih 100 ekor onta tatkala haji wada. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ibadah yang mulia ini diserahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, untuk makhluk, untuk jin, untuk penunggu gunung atau penunggu rumah atau penunggu tanah atau dewa ini, dewa anu, maka ini merupakan syirik akbar. Kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini musibah yang terjadi di tanah air kita. Dibantu lagi oleh dukun-dukun yang mempersyaratkan sembelihan-sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kerjaan dukun, membantu ya termasuk tim suksesinya setan, iblis. Oleh karena dukun kalau ada barang hilang dia suruh cari, tolong carikan 3 ekor ayam yang putih. Kemudian sembelih supaya barang itu ketemu. Ternyata enggak ketemu juga. Cari ayam hitam. Kalau mau bangun rumah, dan saya lihat sendiri seperti ini. Mau bangun rumah supaya rumahnya tidak diganggu, potong ayam hitam 3 ekor dan tumpahkan darahnya di tanah. Supaya tidak diganggu oleh apa? Oleh jin. Penunggu rumah tersebut. Atau penunggu tanah tersebut. Ingin membuka suatu areal pun demikian. Supaya tidak diganggu, maka potong kerbau. Potong kerbau atau potong sapi. Kemudian darahnya ditumpahkan atau kepalanya diletakkan sebagai sajen. Ini semua kesyirikan. Mengeluarkan seorang dari Islam. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah, maka nasibnya sungguh mengerikan. Dan ini semua khurafat. Seorang harusnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pasrah dan menyerah kepada jin. Jin mungkin mengganggu. Tapi kita diajar punya wirid-wirid. Kita diajar Al-Quran. Seorang yang soleh kemudian punya wirid Al-Quran. Kita diajar Qul huwallahu ahad. Kita diajar Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kita punya surat Al-Fatihah. Kita punya surat Al-Baqarah. Kita baca. Bukan kita pasrah kemudian akhirnya kita menyembelih untuk kesenangan jin tersebut. Jin tersebut semakin besar kepalanya.
Dan demikian yang mengerikan di tanah air kita, jin-jin merajalela. Dan sering orang diganggu ya oleh jin, sering sekali. Yang hampir tidak pernah saya lihat di Madinah. Kita kemana-mana di Madinah ini tenang, tidak ada rasa takut, tidak ada. Sampai saya pernah kejebak mobil di tengah kegelapan, di tengah padang pasir, kemudian jauh tidak ada lampu sama sekali, jam 2 malam. Alhamdulillah, anak-anak tidak ada yang menangis, tidak ada yang ketakutan. Tenang, kita paling takut mungkin kalau ada ular atau kalajengking. Adapun merinding nggak ada sama sekali. Coba kalau di tanah air kita, baru lewat di bawah pohon, pohon beringin sudah, wah macam-macam pikirannya. Akan muncul genderuwo, ada mak lampir, ada si manis jembatan Ancol, ada macam-macam ya. Dan benar-benar muncul, benar-benar jin itu menampakkan dirinya. Kenapa? Karena peribadatan terhadap jin banyak di tanah air kita. Di mana-mana orang kasih sajen. Ini semua bentuk pengagungan terhadap jin. Dan jin semakin sombong, semakin angkuh. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sungguhnya dahulu ada sebagian manusia minta pertolongan kepada sebagian jin, beristiadzah minta pertolongan kepada sebagian jin, maka semakin menambah kesombongan para jin. Ayat ini dikisahkan oleh para ahli tafsir menyebutkan ada sekelompok orang yang melewati suatu lembah. Lembah tersebut dikenal banyak jinnya, suka mengganggu orang yang lewat. Maka pemimpin rombongan mengatakan, "Na'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi." Dengan mengucapkan suara yang lantang dia mengatakan, "Kami berlindung kepada bosnya para jin di sini agar anak buahnya tidak ganggu kami." Maka dia pun lewat selamat. Ini kekufuran ini seperti ini. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Fazaduhum rahaqa." Semakin menambah kesombongan para jin dan semakin menambah kekufuran orang-orang tersebut. Oleh karena para hadirin, ya, di antara bentuk-bentuk peribadatan kepada jin adalah memberikan sajen, menyembelih kepada para jin, dan ini sering terjadi di tanah air kita. Lumpur lapindo keluar, akhirnya ada yang mengatakan, lemparkan kambing berapa ekor. Lemparkan kambing enggak selesai juga. Mungkin kambingnya kurang. Gunung Merapi mau meletus, dianjurkan untuk menyembelih kerbau di tengah kota Yogyakarta. Apa faedahnya? Jika Allah berkehendak, tetap meledak. Disuruh turun, tidak mau turun, belum ada wangsit katanya. Penunggu apa? Penunggu gunungnya belum ngomong. Kesyirikan di mana-mana, terutama orang-orang yang tinggal dekat sekitar pegunungan, sering sekali ada kesyirikan. Keyakinan yang macam-macam, sajian-sajian yang macam-macam. Tanah air kita ini penuh dengan macam-macam seperti itu. Warisan agama Hindu, dan asalnya orang-orang Hindu itu menyembah dewa-dewa yang hakikatnya dewa-dewa tersebut adalah jin-jin. Jadi penyembahan terhadap jin itu yang melariskan adalah orang-orang Hindu. Kemudian masih berada atau diwariskan oleh sebagian kaum muslimin yang masih terikat dengan tradisi adat istiadat yang merupakan adat istiadat kesyirikan. Mau bikin jembatan, ya harus potong berapa ekor kambing. Tetap aja jembatannya roboh. Ya. Kalau antum lihat kita di Arab Saudi, bayangkan antum umrah, antum sudah jalan dari Mekah menuju Madinah, 450 km. Antum lihat bagaimana, Bapak bisa lihat bagaimana banyak gunung yang dibelah untuk jadikan jalan. Kalau Bapak naik mobil, naik bis, perhatikan, nanti ada gunung yang dibelah. Sering itu, ada gunung dibelah untuk jadikan jalan. Puluhan gunung mungkin dibelah dari Mekah menuju Madinah supaya jalan bisa lurus. Tidak ada satu ekor ayam pun yang disembelih oleh pemerintah Saudi, enggak ada. Satu butir telur pun yang dipecahkan enggak ada. Pecahkan buat digoreng dimakan. Adapun untuk kasih jin, enggak ada. Enggak ada sajian sedikit pun yang diletakkan di jalan-jalan tersebut. Belum lagi kalau ngebor gunung seperti terowongan Mina. Terowongan Mina itu kan gunung dibor itu. Itu butuh berapa kerbau kalau ingin kalau di tanah air kita. Butuh berapa kerbau untuk bisa ngebor gunung tersebut. Oleh karenanya kesyirikan yang mengerikan terjadi di tanah air kita, ya, di antaranya penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dukun pun demikian. Ada orang sakit, dia syaratkan datangkan hewan. Nah, ini kesyirikan seperti ini. Kemudian juga Nyi Roro Kidul yang diagung-agungkan oleh sebagian orang. Acara tahunan menyembelih seekor kerbau untuk kepalanya diserahkan di laut supaya Nyi Roro Kidul tidak ngamuk. Ini tradisi, jangan diabadikan, jangan dilestarikan. Ini tradisi kesyirikan.
Kalau tidak dikasih kerbau, maka Nyi Roro Kidul akan ngamuk. Akan banyak makan korban di pantai selatan. Seakan-akan dia berhak mengatur pantai selatan. Yang mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan dan kematian di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum perhatikan orang-orang yang ingin menyembelih kerbau untuk Nyi Roro Kidul. Apakah mereka mau menyembelih kerbau yang biasa? Tidak mungkin mereka cari kerbau cacat. Tidak mungkin. Tidak mungkin mereka mencari kerbau yang kurus. Tidak mungkin. Kenapa? Untuk diserahkan ke Nyi Roro Kidul nggak boleh kerbau sembarangan. Tapi kalau untuk Allah nggak jadi masalah. Oleh karenanya, para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara bentuk kesyirikan yang berbahaya yang tersebar di tanah air kita, di antaranya adalah menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan saudara-saudara kita agar jangan sampai berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar tidak menyembelih kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok kita akan lanjutkan dengan model-model syirik-syirik kecil ya. Semoga ada waktu untuk bisa kita sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Ustaz, jelaskan tata cara berziarah kubur yang disyariatkan. Berziarah tujuannya dua. Ziarah kuburan tujuannya dua. Ya. Nabi SAW mengatakan, Zurul kubur, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dalam riwayat, fa innaha tudzakirukumul maut. Ziarahilah kuburan, karena kuburan bisa mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk berdoa kepada ahli baqi. Oleh karenanya, tujuan dari ziarah ada dua. Pertama, mengingat kematian. Kedua, mendoakan penghuni kubur. Mereka butuh untuk doa. Jangan seorang mengatakan, syuhada Uhud, mereka para syuhada tidak butuh dengan doa. Kita yang minta doa kepada mereka. Ini salah. Mereka meskipun mati dalam keadaan syahid, mereka butuh doa untuk meninggikan derajat mereka. Oleh karenanya, tatkala terjadi perang Mu'tah, Ghazwah Mu'tah, Rasulullah SAW menunjuk 3 pemimpin kaum muslimin. Ya, di antaranya adalah Abdullah bin Rawaha, kemudian Ja'far bin Abi Talib, yang satunya Zaid bin Sabit. Satunya bukan Zaid bin Sabit, siapa namanya? Siapa satu namanya? Saya lupa ya. Siapa, ada yang ingat? Ada 3 sahabat yang kemudian siapa namanya? Zaid bin Harithah, Zaid bin Harithah rahimahullah radhiyallahu taala anhu. Maka 3 orang ini diutus untuk perang. Berjalan dari kota Madinah menuju ke daerah Yordania, daerah Mu'tah, untuk perang melawan orang-orang Nasrani. Jarak tempuh 1100 km. Berapa jaraknya? 1100 km. Mau perang ke sana jalan dulu 1100 km. Kita sampai sana mampu sebelum berperang. Para sahabat berjalan 1100 km dengan mengendarai kuda, dengan onta untuk menuju tempat peperangan. Maka Nabi SAW menunjuk 3 orang ini. Yang pertama Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi SAW, kalau ini meninggal maka fa Ja'far bin Abi Talib. Fa in mata Ja'far fa Abdullah bin Rawaha. Rasulullah SAW sudah menunjukkan 3 pemimpin. Maka terjadilah peperangan. Dan Rasulullah SAW tidak ikut perang tatkala itu. Ternyata pasukan cuma 3.000 orang, musuhnya 200.000 orang. Jadi pasukan sahabat cuma berapa? 3.000, ternyata lawannya 200.000. Sampai terjadi mereka ini balik atau lanjut. Sehingga mereka berisihat untuk lanjut. Karena mereka balik pun akan terkejar. Sehingga mereka terpaksa lanjut ya. Menjalankan perintah Nabi SAW. Di luar dugaan. Musuhnya 200.000. Maka terjadi peperangan. Dan Nabi tidak ikut, Nabi di kota Madinah. Maka Nabi pun bercerita di hadapan para sahabat. Bendera dipegang oleh Zaid bin Harithah. Kemudian Zaid pun meninggal. Kata Nabi SAW, Ustushhida Zaid, istaghfiru li akhikum. Perhatikan di sini. Nabi mengatakan kepada para sahabat, Zaid bin Al-Harithah meninggal dunia, maka mohonkanlah ampunan bagi dia. Ini menunjukkan orang mati syahid juga masih butuh apa untuk apa? Didoakan. Kemudian dipegang oleh Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Maka terputuslah tangannya, dia pegang bendera dengan tangan kirinya. Kemudian terputus tangan kirinya, dia pegang dengan kedua lengan atasnya.
Maka terbunuhlah Ja'far. Nabi SAW mengatakan, istaghfiru li akhikum. Mohonkanlah ampunan bagi Ja'far. Kemudian dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. Kemudian meninggal dunia. Kata Nabi SAW, istaghfiru li akhikum. Maka tatkala tiga-tiganya sudah meninggal, maka siapa yang memegang? Ternyata Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu memegang bendera tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa'akhadhaha sayfun min suyufillah. Maka bendera tersebut diambil oleh salah satu pedang dari pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala. Maka Khalid bin Walid berperang dengan peperangan yang sangat dahsyat. Beliau berperang sampai pedangnya 9 kali patah. Bayangkan dia berperang bagaimana kerasnya itu peperangan sampai 9 pedang patah. Kita gimana mempatahin pedang, enggak bisa kita. Ini 9 pedang sampai patah. Bagaimana hebatnya Khalid bin Walid tatkala pedang yang ke-10 baru tidak patah. Kemudian dia melakukan strategi peperangan, ya seakan-akan datang pertolongan dari Madinah, akhirnya mereka pun mundur perlahan. Ini yang ingin saya sampaikan bahwasanya orang-orang yang sudah meninggal dunia, orang-orang syuhada, mereka juga butuh doa untuk ditinggikan derajat mereka, untuk diampuni dosa-dosa mereka. Oleh karena Nabi menyuruh para sahabat untuk mendoakan 3 syuhada ini. Maka jangan ada orang mengatakan, kita sekarang ke syuhada Uhud, ziarah, ngapain kita doakan mereka? Kita enggak mau doain mereka, maunya minta doa sama mereka. Ini salah seperti ini. Mereka yang butuh doa. Mereka yang butuh doa. Bukan, makanya kita sholat jenazah. Bagi orang sudah meninggal, kita sholatkan sholat jenazah. Kenapa? Mereka butuh untuk kita doakan. Mereka butuh untuk kita doakan. Dan itu adalah tujuan dari ziarah kubur. Pertama, mendoakan orang yang sudah dikubur. Dan yang kedua, mengingat akhirat. Dan di antara doa tatkala kita ziarah kubur, kita mengatakan, Assalamualaikum ahlad diyar, minal muslimin wal mu'minin, wa inna insya'allahu bikum lalahikun, nas'alullaha lana walakumul afiyah. Keselamatan bagi kalian, wahai penghuni kuburan, dari kaum muslimin dan kaum mukminin, dan kami insyaallah niscaya akan nyusul kalian. Ini doa kalau orang renungkan, maka dia akan ikat dengan kematian. Dia akan lupa dengan kenikmatan dunia. Dia mengatakan, kami pasti akan nyusul kalian. Oleh karenanya kami mohon keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Oleh karena dianjurkan ziarah kubur. Sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan dianjurkan untuk melihat seorang yang sedang sakaratul maut. Dianjurkan kalau mampu lihat orang sakaratul maut agar kita tidak terpedaya. Allahumma rabb hadhihi demikianlah para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita ke kuburan maka disunahkan adalah kita untuk mengingat kematian. Dan tadi saya katakan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyatakan disunahkan untuk melihat orang yang sakaratul maut agar kita ingat akan kematian. Akan tapi karena ini tidak setiap saat bisa dilakukan, maka yang setiap saat bisa dilakukan adalah menziarahi kuburan. Menziarahi kuburan, ya. Oleh karenanya yang aneh di tanah air kita, ya, kuburan bukan untuk ingat akhirat tetapi untuk ingat jin, ya. Orang ke kuburan yang terlintas bukan kematian, tapi jangan-jangan ada jin. Oleh karenanya ketakutan, sehingga fungsi dari merziarah kubur hilang. Gara-gara apa? Yang diingat jin anu, jin ini, macam-macam. Adapun tujuan daripada selain ini seperti meminta kepada penghuni kubur, ini adalah tujuan-tujuan yang bid'ah, tujuan-tujuan yang tidak pernah disyariatkan oleh Nabi SAW. Pertanyaan berikutnya, bagaimana orang yang pergi ke pawang hujan supaya hujan tidak turun? Apakah bisa dikatakan musyrik? Dan faktanya benar-benar tidak turun padahal musim hujan. Saya katakan bahwasanya, terkadang hujannya tidak turun. Terkadang juga pawangnya kacau, jadi hujannya tetap aja turun. Tidak mesti tidak turun. Dan itu hikmah dari Allah, Allah menguji. Oleh karenanya, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, tidak ada, ya, atau sebagian ulama menyebutkan bahwasanya, ya, kesyirikan tidak mendatangkan kemudaratan 100%. Ada kemaslahatannya. Kalau seandainya kesyirikan itu tidak ada kemaslahatannya sama sekali, maka tidak akan ada yang melakukan kesyirikan. Saya ulangi, Allah sengaja menjadikan apa yang ada di atas muka bumi ini, kesyirikan tersebut tidak 100% kemudaratan, tapi ada kemaslahatannya. Seandainya kesyirikan itu enggak ada kemaslahatannya sama sekali, maka tidak ada ujian. Dan tidak ada orang melakukan kesyirikan. Oleh karenanya buktinya dukun terkadang beri manfaat, dan bahkan sering. Yang tadinya suaminya ngamuk-ngamuk, di pelet jadi suka sama istrinya. Ya atau tidak? Manfaat atau tidak? Manfaat bagi istrinya. Orang yang sakit bisa jadi sembuh. Ini semua praktik dukun dengan menggunakan jin-jinnya dan setan-setannya. Ada manfaatnya. Tapi ini merupakan kesyirikan. Kita katakan demikian pula. Terkadang dukun yang kita datangi atau orang yang didatangi kemudian diminta untuk jadi pawang hujan. Terkadang berhasil. Dan ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Namun barang siapa yang pergi kepada dukun tersebut, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Dan masalah dukun butuh pembahasan tersendiri, ya, butuh pengajian tersendiri. Ya. Oleh karena tidak boleh pergi ke dukun meskipun terkadang mereka berhasil. Ustaz, benarkah duduk tawarruk hanya disunahkan pada salat yang 4 rakaat saja? Ini ada khilaf di antara para ulama, ya. Ada yang ulama yang mengatakan tawarruk dalam setiap duduk tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Ada ulama yang mengatakan, sebagian mazhab yang mengatakan duduknya iftirash semua, ya, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Ada yang merinci seperti mazhab al-Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah, kalau tasyahudnya pada tasyahud terakhir harus selalu tawarruk. Pada tasyahud terakhir harus selalu tawarruk. Seperti sholat subuh tasyahudnya cuma 1, namun dia tasyahud terakhir, maka duduknya tawarruk dengan kakinya dimajukan. Demikian juga sholat-sholat yang lainnya. Adapun mazhab al-Imam Ahmad, maka beliau berpendapat, atau mazhab Imam Ahmad berpendapat, yang tawarruk cuma yang memiliki 2 tasyahud. Tasyahud akhir yang tawarruk. Adapun kalau sholat cuma 1 tasyahud, maka tidak perlu tawarruk, cukup iftirash, sebagaimana kita duduk di antara 2 sujud. Namanya duduk iftirash. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama seperti Syekh Albani rahimahullah, Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin rahimahullah, karena keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi salat iftarash. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika duduk dalam salat maka dia duduknya iftirash. Dan ini kita kembali kepada hukum keumuman hadis ini, dan tidak dikhususkan kecuali tatkala hadis yang datang tentang, kalau enggak salah, hadis tentang salat yang 2 tasyahud. Dalam hadis yang menjelaskan tentang 2 tasyahud, tasyahud akhirnya duduk dengan tawarruk, menunjukkan bahwasanya jika salat bukan 2 tasyahud tapi 1 tasyahud saja, maka duduknya iftirash, seperti salat subuh atau salat witir yang 1 kali salam misalnya, ya, 1 tasyahud, maka semuanya duduknya iftirash. Ala kulli hal, ini adalah masalah khilafiyah, ya. Tidak jadi masalah berpendapat mazhab Syafi'i dan berpendapat mazhab Hambali, tidak jadi masalah. Bagaimana cara menuntun untuk bertobat kepada orang yang sedang sakaratul maut, yang masih dalam kondisi musyrik? Kita menyuruh dia untuk mengucapkan apa? Bertaubat. Kita nasihati. Kalau dia sakaratul maut, kita suruh la ilaha illallah. Tidak ada cara lain kita menyuruh dia kecuali menyuruh dia untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah, sambil kita jelaskan kalau bisa bahwasanya bertobat dari kesyirikan-kesyirikan yang dia pernah lakukan. Kemudian kita katakan lagi, katakanlah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semoga dia bertobat di akhir waktu tersebut. Saya punya teman, dia cerita sendiri kepada saya. Bapaknya dan ibunya murtad. Kemudian mereka semua sudah masuk Islam. Saya lupa murtad atau aslinya orang-orang Nasrani atau sejak awal sudah musyrik. Saya agak lupa. Intinya anak-anaknya sudah masuk Islam. Kakaknya juga sudah masuk Islam. Ibunya sudah masuk Islam. Tinggal bapaknya tidak mau masuk Islam. Akhirnya bapaknya sakit. Berbulan-bulan sakitnya. Setiap hari didatangi oleh kakaknya, didakwahi dengan penuh kesabaran. Tidak mau juga masuk Islam. Tidak mau. Sampai detik terakhir mau meninggal, dia mengatakan la ilaha illallah, kemudian apa? Meninggal. Subhanallah. Kita jangan pernah meremehkan hidayah Allah. Allah bisa beri hidayah kapan saja. Dia sudah didakwai 2 bulan enggak mau masuk Islam. Sudah sakit parah enggak mau masuk Islam. Terakhir tatkala mau meninggal, karena kesabaran mungkin mereka berdoa dan berdoa, tatkala mau meninggal dia mengatakan apa? La ilaha illallah. Kemudian meninggal dunia. Husnul khatimah. Oleh karenanya jangan pernah meremehkan hidayah. Kita berusaha hidayah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Besok malam insyaallah kita lanjutkan lagi باذن الله taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.